Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Margianti, perwakilan dari kelompok 11 sebagai moderator dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menayangkan hasil diskusi presentasi kami yang bertema pembelajaran bahasa berdasarkan hakikat bahasa. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD kelas rendah yang diampu oleh Ibu Arum Gatiningsih MPD. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Baiklah, langsung saja kita tonton video penjelasannya yang akan dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya. Hakikat bahasa adalah sistem lambang yang bermakna konvensional dan produktif yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi personal, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, atau sikap perasaan pemakainya. 2. Fungsi regulator, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap atau pikiran atau pendapat orang lain seperti bujukan, rayuan, permohonan, atau perintah. 3. Fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan menjaga hubungan sosial seperti sapaan, basa-basi, simpati, atau penghiburan. Yang keempat, fungsi informatif, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Yang kelima, fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atas sesuatu hal. Yang keenam, fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi dan menyalurkan rasa estetis seperti nyanyian dan karya sastra. Yang ketujuh, fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya, seperti saya ingin liburan ke Bali. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disebabkan oleh pemakai dan pemakaian bahasa. Dari segi pemakai atau penutur bahasa, ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan pada daerah asal penutur atau pemakai bahasa, kelompok sosial, dan sikap berbahasa. Ragam bahasa menurut keberadaan media dan sarana yang digunakan, terbagi atas ragam lisan dan ragam tulis. Dalam memahami masalah ragam bahasa, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahasa antaragam dalam kenyataan berbahasa tidaklah setegas dan sejelas seperti yang diuraikan. Yang kedua, dalam suatu peristiwa bahasa, hampir tidak pernah seorang pemakai bahasa hanya menggunakan satu ragam bahasa. Yang ketiga, tak ada satu ragam pun yang lebih baik atau lebih buruk. Di sini disebutkan bahwasanya belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku siswa melalui kegiatan latihan dan pengamatan yang dilakukan secara aktif. Dalam sistem pembelajaran ini yang diperoleh dalam belajar berupa pengetahuan, pengamatan, sikap, dan keterampilan siswa terhadap apa yang diperoleh sebelumnya. Belajar bahasa. Dalam belajar bahasa, ada beberapa pola yang siswa lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua komponen sistem dan keterampilan berbahasa dipelajari secara terpadu. Yang kedua, belajar bahasa dilakukan secara alami dan langsung dalam konteks yang otentik.
Yang ketiga, belajar bahasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba dan strategi lainnya. Paradigma atau cara pandang siswa terhadap belajar bahasa di SD. 1. Imersi atau praktek langsung tentang materi pelajaran yang telah diberikan. 2. Pengerjaan, peran aktif siswa dalam kegiatan latihan ataupun bahasa. 3. Demonstrasi, siswa belajar bahasa melalui demonstrasi yang diberikan oleh guru. 4. Tanggung jawab, siswa harus bertanggung jawab terhadap kesempatan siswa untuk memiliki aktivitas lain. 5. Uji coba, dilakukan oleh siswa melalui sudut pandang tertentu. 6. Harapan, diharapkan siswa untuk berupaya untuk menjadi lebih baik dan sukses dalam suatu proses pembelajaran. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.